Bang yang di kanan mungkin HP-nya jangan masuk bang. Bang yang di kanan bang. Maaf. Mungkin boleh dijelaskan ini kan ini sebuah sidang pembuktian ya. Mungkin boleh dijelaskan tadi apa saja sih yang menjadi pertimbangan atau misi inti dari hari ini? Jadi hari ini itu kan saksi dari permohon tapi sebagai termohon dari kejaksaan. Tadi intinya saksi mengatakan atau menjelaskan perihal yang pertama adanya transfer uang dari Harvey Muiz itu kepada Sandra Dewi, Kartika Dewi dan Raymond Gunawan yang dimana Sandra Dewi, Raymond dan juga Kartika ini juga sebagai pemohonnya. Kemudian ada juga perihal tas perhiasan itu didapatkannya dari mana. Kemudian tadi saksi mengatakan bahwa tas atau perhiasan tersebut kenapa diambil oleh penyidik karena ada kaitannya dengan transfer uang dari Harvey Muiz kepada ketiga pihak tersebut, termasuk kepada Ratih Purnamasari yang merupakan asisten dari Sandra Dewi. Ada berapa total tas dan perhiasan yang disita? Kalau tas 88 tas, untuk perhiasan 140. Sudah ada yang dikembalikan belum? Belum ada, karena putusan pengadilan dari mulai PN, PT dan kasasi itu untuk kasasi juga semuanya dirampas untuk negara sebagai uang pengganti. 80 tas itu semuanya uang aliran dana timah. Ya dari HP Muiz ya. Itu sudah ada bukti valid semuanya. Ya untuk pembuktian sudah kita buktikan di PN. Ini kan sebelumnya Sandra Dewi kan mengaku kalau tasnya itu kebanyakan endorse, tapi kan tadi dari penyidik mengaku kalau belum mendapatkan bukti endorse. Gimana? Ya, jadi kita juga tadi menanyakan hal tersebut kan. Terus penyidik mengatakan bahwa ada hal-hal yang dirasa aneh dan juga di saat melakukan penyitaan terhadap tas tersebut, saksi juga penyidik mengatakan atau menanyakan kepada Sandra Dewi dari mana hasilnya dan dia mengatakan dari endorse. Akhirnya penyidik juga memanggil orang-orang yang disebutkan oleh Sandra Dewi tersebut. Nah kemudian ada hanya 3 orang yang datang dan memberikan konfirmasi dan itu juga dinilai kurang tepat dengan keterangan Sandra Dewi dan juga hasil dari ada anomali kalau bahasanya. Berarti dari proses penyidikan pun sebenarnya dari pihak Sandra Dewi maupun pemberi endorse tidak ini ya Mbak? Tidak yakin ya untuk bisa membuktikan itu. Betul. Makanya akhirnya di PN, PT dan MA Terima kasih. Saya sebagai salah satu penyidiknya. Oke. Apakah saudara juga dilibatkan dalam proses penyitaan dalam perkara Harvey Muiz? Ya. Dilibatkan. Kemudian saat itu yang saudara sita apa saja? ya, jadi yang kita sita ada uang tunai, ada aset berupa kendaraan, aset berupa tanah dan bangunan, ada tas, ada perhiasan, dan ada rekening milik tersangka, terus self deposit box, isi dalam self deposit box dan mungkin ada beberapa yang lain. Secara umum seperti itu. Oke, secara umum seperti itu. Yang ingin saya tanyakan untuk fokusnya lagi, apa sih keterkaitan antara Sandra Dewi, Kartika Dewi dan juga Raymond Gunawan dengan Harvey Muiz? Kalau Sandra Dewi merupakan istri dari Harvey Muiz, Kartika Dewi dan Raymond adalah saudara dan saudari dari Sandra Dewi. Oke. Kemudian terhadap barang milik atau yang atas nama Sandra Dewi, Kartika Dewi, Raymond Gunawan, apakah dilakukan penyitaan juga? Ya, ada yang dilakukan penyitaan. Ada dilakukan penyitaan. Ya. Apa saja itu untuk Sandra Dewi? Ya. Kalau untuk Sandra Dewi ada berupa tas, ada berupa perhiasan, terus ada kafling tanah, terus kalau nggak salah kondominium atau apa saya lupa, apartemen, terus ada milik Kartika itu juga di kafling kanan dan bangunan yang ada di atasnya, milik Raymond juga seperti itu. Sama. Ya. Alasan saksi saat itu melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang atas nama milik Sandra Dewi, Kartika Dewi dan Raymond Gunawan itu apa? Mungkin untuk Sandra Dewi dulu ya. Sandra Dewi ini di tahun 2018 mendapatkan setoran tunai dari PT Quantum.
PT Quantum ini pemiliknya adalah Helena. Di dalam slip transaksi di situ tertulis pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang sementara dari hasil pemeriksaan Sandra Dewi ketika menjadi saksi di penyidikan, Sandra Dewi tidak pernah memiliki hutang piutang dengan Helena Lim. Tetapi di dalam slip transaksi disamakan bahwa saudara pembayaran hutang itu dilakukan setoran tunai di tanggal 21 Juni 2018, totalnya kurang lebih 3.150 miliar, tapi dipecah dalam 3 slip transfer. Jadi di hari yang sama dibuat 3 slip transfer, nilainya 1.050 miliar, 1.100 miliar, dan 1 miliar, kurang lebih 3.150. Itu uang dari Quantum. Menurut keterangan Helena, itu atas permintaan dari Harvey untuk dikirimkan ke si Sandra Dewi. Terus berikutnya ada tas-tas yang menurut penyidik dibeli dari hasil uang yang diperoleh dari hasil kejahatannya Harvey Muiz. Nah, selain itu ada juga uang yang diberikan oleh Harvey Muiz ke Sandra Dewi. Uang yang diberikan Harvey Muiz ke Sandra Dewi. Terus ada rekening yang memang dibuka khusus waktu itu, dibuka khusus di salah 2020 saya lupa pastinya, dibuka khusus. Setelah dibuka langsung ada uang ditransfer oleh Harvey Muiz ke rekening itu. Nah, kenapa kita melakukan penyitaan? Mungkin ada akta pisah harta. Nanti kalau mungkin ada itu bisa ditunjukkan. Ada yang aneh di akta pisah harta itu. Tanggal dari akta pisah harta itu di atas dibunyikan tanggal 12 Oktober 2016, tetapi di cap basah akta itu tanggalnya berbeda, sehingga mungkin secara formil ada akta kawin pisah harta, tapi secara material ini masih dilakukan kebenaran waktu itu oleh penyidik dengan berdasarkan pengamatan terhadap akta itu. Terus yang kedua, di dalam akta itu pasal 1, pasal 2 selanjutnya sudah ditulis secara rinci bahwa ini ada pemisahan harta. Mungkin ada skenario saya baca. Izin bang, dikit aja bang, bentar bang. Uangnya tercampur akhirnya semua disita bang, gimana tanggapannya bang? Ada Iya, berapa oke. miliar gitu bang? Kapan aja dikit bang. Dan harta Dikit aja bang, Sandra mungkin bang. pas Komentar sedikit aja. Nanti aja. Ya kenapa bang mungkin nggak mau komentar? Apakah diminta oleh klien atau gimana bang? Oh enggak, nanti Ya, nanti ada waktunya teman aja, nanti. Ya oke. Ada waktu. Nah, kepung. Sedikit aja bang. Biar saya sedikit bang. Keterangan sedikit nanti. Nanti ya, oke. Ya, makan dulu nantinya bang. Nanti jam berapa bang? Kartu nama bang. Mbak Sandra pengennya apa aja yang dibalikin ke keinginan Mbak Sandra dong? Mbak Sandra pengennya Berarti harta Sandra setelah masih habis juga ikut kesita bang ya? Nanti aja ya. Apa alasannya tidak boleh nanti bang, sekarang aja bang. Bang, sekarang aja bang, nggak usah nanti bang. 5 menit bang. Bang, kita ya bang, Allah Akbar bang. Harta-hartanya apa aja bang? Pagi bang, mau makan nasi dulu bang. Alasannya aja bang, tidak boleh berkomentar seperti apa bang? Kenapa alasannya bang? Nanti aja ya. Bukan memenang saya, oke nanti ada. Mungkin Bu Sandra Dewi ini mau ngomong bang. Ada rencana konferensi bang? Kita ikutin nih bang. Kita ikutin. Ada kekecewaan mungkin bang dari Sandra bang. Kalau nggak namanya siapa nih bang? Buat ditulis bang. Bang, kapan ngirinya bang? Nanti ya. Oke. Namanya juga Motor bang. Nanti. Boleh minta nama lengkapnya bang mungkin bang biar. 2 menit. Nanti. Iya bang, dikit bang. Ulang. Nah capek kan bang, makanya ngomong aja bang, bentar bang. Iya bang. Ya. Ngomong bang. Statement bang, statement. Nanti. Mbak Sandra Oke. bang udah habis banget bang. Mbak Titi lu dari belakang itu Mbak Titi. Gimana bang? Jatuh. Iya bang, makanya ngomong aja 5 menit bang, biar kita berhenti bang. Iya biar kita berhenti bang, udah. Ya, udah. Ini mau ngomong nih. Nanti. Sekarang bang. Udah. Nanti aja deh ya. Oke. Ya emang habis banget bang hartanya bang ya. Hah? Habis Nanti banget. aja ya. Nanti aja ya, oke. Makasih.
kawan-kawan. Ya tadi juga dipermasalahin akta pernikahannya berbeda seperti apa bang. Dan Biar proses penyidik juga jalan, mengatakan ya. TPPU HP Mus ini yang komplit gitu bang. Ya, mungkin. Makasih ya. Iya bang. Nanti ada waktunya. Masih baik-baik aja atau gimana bang? Posisi Pak Sandra baik-baik aja. Iya. Ya. Ini kita ikut jemplang nih. Bang namanya siapa bang? Buat ditulis bang. Namanya juga nggak boleh.